Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala muttamanti. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai adalah berkah utama. Nama Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini, Bante bisa hadir di Wihara Santigraha ini, merupakan suatu kesempatan yang baik untuk sama-sama kita belajar Dharma. Kenapa sama-sama belajar Dharma? Karena Bante juga lagi belajar, Bapak Ibu sekalian juga belajar. Dalam membabarkan Dhamma bukan berarti Bante menguasai, tapi semuanya dari belajar, ya. Kita sama-sama belajar. Nah, pada kesempatan Dhammadesana pada malam hari ini, Bante ingin menjelaskan tentang bagaimana bekerjanya hukum karma. Karena sering Bante sudah jelaskan tapi mungkin masih agak membingungkan. Nah, hukum karma ini agak gampang-gampang susah. Tapi intinya kita belajar hukum karma. Yang pertama, kita dengan mengerti hukum karma, kita berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, dan berusaha menghindari perbuatan yang buruk. Karena kita mengerti hukum karma. Yang kedua, dengan kita mengerti hukum karma, maka apapun yang datang kepada kita itu akibat dari perbuatan kita sendiri. Jadi kita bertanggung jawab atas perbuatan kita sendiri. Yang ketiga, dengan belajar hukum karma, kita mengerti bahwa semua makhluk memiliki karmanya masing-masing. Ya, jadi semua membawa karmanya masing-masing. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, kita banyak orang berpandangan seperti ini. Oh, kita ini adalah hasil dari karma kita yang lampau. Ya, jadi kita ini bisa seperti ini adalah hasil karma kita yang lampau. Bagaimana, benar apa enggak? Benar enggak? Setuju apa tidak? Hah? Setuju? Setuju. Pegang dulu ya setujunya. Nah, ada lagi yang berpandangan kita seperti ini karena ada kekuatan atau makhluk atau sosok yang menentukan nasib kita. Kalau ini setuju enggak? Tidak. Nah, jadi ada dua pandangan. Sebetulnya pandangan yang pertama, kita ini adalah akibat dari karma kita yang lampau. Kalau itu kita setuju, berarti kita sekarang tuh tidak perlu berusaha. Karena kita sudah menerima karma kita yang lampau. Semuanya sudah sesuai dengan karma kita yang lampau. Jadi nggak perlu usaha. Nah, jadi anak-anak nggak usah sekolah. Nanti pintar sendiri.
Karena kan karma lampaunya ada, gitu. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita ini membawa karma-karma kita yang lampau. Namun, karma-karma yang lampau ini perlu kondisi-kondisi untuk berbuah. Jadi kita ini tidak tahu ya, sudah berapa kali kita ini hidup di alam mana saja, sudah berkali-kali sudah tidak bisa dihitung. Bahkan Sang Buddha katakan seperti pasir yang ada di pantai, tidak bisa dihitung. Banyaknya kita lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati. Sehingga kita ini bawa karma itu banyak sekali. Karma baik, karma buruk, karma baik, karma buruk, karma baik, karma buruk, banyak sekali. Nah, karma baik, karma buruk yang kita buat ini, itu tergantung kondisinya. Nah, ada istilah palinya disebut sampati dan wipati. Sampati artinya kondisi yang baik, yang berkecukupan, yang mendatangkan kesejahteraan. Sedangkan wipati adalah kondisi yang tidak baik. Nah, kondisi-kondisi ini bisa memungkinkan kita terkondisi untuk berbuat yang baik, atau kita tidak punya kesempatan untuk berbuat yang baik, bahkan kita bisa berbuat yang buruk. Apa kondisi itu? Yang pertama disebut gati. Gati sampati atau gati wipati. Nah, tergantung. Kalau gati sampati berarti kondisinya baik kalau seseorang tuh terlahir di alam yang baik. Di alam dewa, di alam manusia termasuk beruntung. Nah, terlahir di alam yang baik ini mengkondisikan seseorang untuk punya kesempatan berbuat baik. Sedangkan kalau gati wipati, orang itu tidak punya kesempatan karena dia terlahir di alam apaya. Alam peta, kelaparan. Yang dipikirin lapar, makan terus. Bagaimana mau berbuat baik? Tidak sempat. Bahkan terlahir di alam binatang. Mungkin lahir jadi anjingnya wihara, gitu. Punya kesempatan di wihara, tapi dia tidak mengerti. Apalagi kita lihat binatang buas, dia membunuh makhluk lain. Nah itu dia buat karma buruk. Jadi dia tak punya kesempatan berbuat baik, bahkan terkondisi untuk melakukan hal yang buruk. Nah ini namanya gati sampati. Nah kita ini masih beruntung karena kita lahir di alam manusia. Ya, ini keberuntungan yang pertama. Gati sampati. Yang kedua disebut kala sampati dan kala wipati. Kala sampati itu artinya waktu ya, waktu. Nah, waktu ini macam-macam. Misalnya waktu kita lahir itu, mungkin lahirnya kita di alam manusia misalnya. Tapi kita waktu itu lahir, saat itu lagi kacau dunia. Sedang perang sana sini. Ya kayak kita pernah baca sejarah ya. Perang dunia kedua. Wah itu mengerikan. Kalau kita lahir misalnya di Eropa misalnya, kayaknya bagus. Tapi pada saat perang dunia kedua, wah kita bisa tidak tenang hidupnya. Ya, tidak pernah berpikir mau berbuat baik, maunya menyelamatkan diri saja. Atau lahir di Ethiopia sana yang zaman dulu ya, sekarang udah bagus katanya. Kelaparan aja. Yang dipikirin makanan saja. Atau lahir di tempat kondisinya itu
Di sana tidak ada ajaran Sang Buddha. Ya, misalnya kalau lahirnya di Rusia, misalnya, tidak ketemu ajaran Sang Buddha. Jadi mau berbuat baik nggak ngerti. Kemarin Bante ada satu umat, anaknya kuliah di Korea. Jadi saya bilang sama ibunya nih, anaknya suruh berbuat baik dong, ke wihara, berdana, begitu. Apa katanya? Susah cari wihara di sana. Bayangkan Korea itu, kita pikir dulu negara Buddhis ya. Ternyata di Korea, di kotanya itu tidak sulit ketemu. Dia bilang nggak ketemu wihara di mana katanya. Malah ketemunya masjid. Mungkin masjid bangunannya kelihatan gitu ya. Kalau wihara enggak kelihatan gitu. Nah jadi enggak punya kesempatan mau berbuat baik. Nah jadi kala sampati ini adalah di mana kita lahir di tempat yang kita bisa punya kondisi hidupnya tenang, kemudian bisa bekerja dengan baik, ya, tidak pemerintahnya tidak kacau, sehingga kita bisa bekerja, berdagang dan segala macam aman, sehingga kita bisa berbuat baik. Nah, apalagi ketemu ajaran Sang Buddha. Nah, jadi kita sebetulnya sudah beruntung yang kedua. Kita sudah masuk, tadi sudah gati sampati, lahir sebagai manusia, kemudian kala sampati kita kondisinya bagus, ya, di daerah atau di tempat yang baik. Nah, yang ketiga disebut upadi sampati. Ya, upadi sampati, upadi wipati. Artinya apa? Kalau seseorang itu punya penampilan wajah cantik, itu nilai plus gitu. Wajah ganteng, wajah cantik itu nilai plus. Walaupun dia miskin, tapi kalau dia cantik, bisa jadi artis loh dia. Ya. Wajah cantik itu karma baik, ya. Karma baik dia. Yang disebut upadi sampati. Wajah ganteng, wajah baik, cantik, terus punya body yang bagus. Misalnya dia bodinya tinggi, wah ini bisa jadi pemain basket nih. Kalau bodinya pendek, gak bisa jadi pemain basket. Ya. Nah, kalau orang penampilannya jelek, mungkin sudah jelek, pendek, bau, hidup lagi. Aduh. Walaupun dia kaya, orang juga masih mikir-mikir. Ya. Nah, jadi upadi sampati ini artinya punya penampilan yang baik. Saya kira di sini nggak ada yang parah-parah amat jeleknya ya. Nyatanya masih dapat jodoh. Nah, kan berarti kan masih bisa lah, oke lah. Nah, kalau gati sampati kita nggak bisa rubah. Kita sudah lahir di manusia, itu kita nggak bisa rubah. Saya mau lahir di keluarga orang kaya, nggak bisa, ya kan? Kemudian kalau kita lahir di tempat yang tidak sesuai, itu masih bisa kita rubah. Kita bisa pindah. Ya, waduh, saya di sini nggak punya kesempatan berbuat baik. Di sini maling semua. Waduh. Dagang bohong terus. Gimana di sini bisa berbuat baik? Banyaknya berbuat buruk. Aduh, nggak cocok di sini. Saya pindah aja. Cari tempat yang sesuai. Nah, kalau upadi sampati bisa dirubah nggak?
Bisa, kan sekarang bisa ke Korea, operasi plastik. Bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang lebih penting itu yang keempat. Disebut payoga sampati. Kalau orang punya payoga sampati, kondisi-kondisi payoga ini, maka dia sekarang ini hidupnya lebih baik. Tapi kalau dia punya payoga wipati, wah parah dah. Apa maksudnya payoga sampati? Yaitu seseorang itu punya semangat, punya kemauan, punya keyakinan untuk maju, untuk berkembang, mau belajar, ya, semangat berbuat baik, semangat mengembangkan diri. Nah, itu kalau dia semangat berbuat baik, semangat mengembangkan diri, semangat belajar, maka karma baiknya dia akan mengikuti dia. Karma baik mulai terbuka. Tapi kalau dia mengembangkan payoga wipati, malas, mudah tersinggung, pemarah, wah itu dia membuka karma buruk. Karma buruknya terbuka, maka yang datang karma buruk semua. Nah, jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kita ini membawa karma baik, karma buruk yang kita tidak tahu berapa banyak karma baik kita, berapa banyak karma buruk kita, berapa parah karma buruk kita, dan berapa bagusnya karma baik kita, kita tidak tahu. Tapi yang penting sekarang, kita belajar karma itu adalah sekarang. Yang disebut payoga sampati. Ketika kita mengembangkan keyakinan, semangat, usaha, kedermawanan, sila, kemoralan, kebijaksanaan, maka dengan kita memberikan kondisi-kondisi yang baik yang disebut kusala kama, maka karma-karma baik yang kita bawa itu terkondisi untuk berbuah. Tapi kalau kita mengembangkan payoga wipati, malas, mudah tersinggung, pemarah, iri hati, maka kondisi-kondisi karma buruk yang kita bawa itu cenderung terkondisi untuk berbuah. Nah, jadi kenapa kalau kita ada orang itu dapat karma buruk misalnya, maka untuk dia bisa cepat keluar dari karma buruknya, dia harus banyak berbuat baik. Di samping berbuat baik, dia harus berpikir bijaksana. Sehingga karma buruknya tidak bertambah gitu, atau karma buruk yang mengikuti dia itu tidak terkondisi untuk berbuah lebih banyak. Ya. Nah, kalau misalnya ada karma buruk yang sangat berat sekali, jadi di perbuatan baik bagaimanapun tidak bisa menutup atau menghilangkan karma buruk yang sudah diperbuat, tapi paling tidak mengurangi. Contohnya adalah Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu, dia membunuh ayahnya, Raja Bimbisara. Setelah dia membunuh, dia merasa menyesal. Karena merasa menyesal, dia menebusnya dengan cara berbuat baik.
dia belajar dharma, dia banyak berdana, menyokong Sang Buddha dan para biku, sangga, kemudian juga mengadakan persamuan pertama sebagai sponsor persamuan pertama saat itu. Jadi perbuatan baiknya sangat besar. Sehingga diramalkan ketika dia meninggal, dia tetap lahir di alam neraka. Tapi bukan neraka yang paling bawah. Ya naik level lah. Nerakanya tidak terlalu panas mungkin ya. Derajatnya nggak terlalu panas. Tapi tetap aja dipanggang di situ. Dan setelah dia selesai karma buruknya di neraka, dia akan menjadi Paceka Buddha. Nah, itu karena dia berbuat karma buruk yang besar, tapi dia menambah dengan perbuatan baik. Jadi kalau ada yang bertanya, Bante bisa nggak ya kalau kita dapat karma buruk, terus kita buat karma baik, bisa nggak ya membantu supaya karma buruknya bisa cepat selesai? Bisa, tapi tidak dijamin. Bisa tapi bukan pasti bisa. Kalau pasti bisa, nanti Bapak Ibu sekalian coba, ternyata nggak berhasil, Bante dicari nih. Katanya Bante bilang pasti bisa. Bisa, tapi tidak jamin, tidak pasti. Kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, suatu akibat itu tidak satu sebab. Ingat ya, satu akibat tidak disebabkan oleh satu sebab. Satu akibat disebabkan oleh banyak sebab. Jadi misalnya kita dapat mungkin naik motor ditabrak orang misalnya. Itu karma baik apa karma buruk? Karma buruk kan? Apakah itu gara-gara kita dulu mungkin pernah buat karma buruk sehingga sekarang dapat karma buruk? Salah satunya. Ya, salah satunya. Ingat salah satunya. Kenapa? Karena ada salah 2, salah 3, salah 4 dan banyak. Kenapa? Pada saat kita naik kendaraan, kita hendak hati-hati. Lagi melamun. Itu kondisi yang bisa memungkinkan kita kecelakaan. Saat kedua kondisinya, saat itu jalannya ramai. Kita jalan di situ, nah ada kemungkinan bisa kecelakaan. Jadi banyak sebabnya sehingga kita bisa kecelakaan. Salah satunya adalah akibat dari karma buruk kita. Nah, ada Bapak Ibu sekalian nih cerita ya. Ada orang kena sakit kanker. Sakit kanker, karma baik, karma buruk. Karma buruk kan? Pasti. Sekarang, oh begitu berarti yang menyebabkan saya kena kanker adalah karma buruk saya. Apakah betul? Betul, tapi bukan satu-satunya. Karena Bapak Ibu sekalian, orang bisa kena kanker itu banyak sebabnya. Satu, karena makanan. Sel kanker akan berkembang kalau kita kasih makan, makannya salah. Jadi kita masuk, makanannya salah. Makanannya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ahara itu ada 2. Makanan secara materi, fisik ya, yang masuk ke mulut, dan makanan yang masuk lewat indera kita, yaitu makanan non fisik, non materi. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu juga makanan. Nah, jadi kalau kita waktu kena kanker,
Supaya kita mau sembuh dari kanker, yang pertama jaga makanannya. Ya, jaga makanan. Makanannya dijaga supaya tidak mengkondisikan si kanker, sel kanker berkembang lebih banyak. Kemudian makanan yang kedua, makanan indria kita ini loh. Mendengar yang baik. Jangan dengar, wah si itu mati, si itu mati, si itu mati. Waduh, tambah takut. Kankernya tambah berkembang. Jadi dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik. Jadi makanannya dijaga. Satu sebab saja. Sebab kedua, karena karma kan sudah. Kalau karena karma, berarti saya dapat karma buruk nih. Bagaimana caranya? Saya harus buat karma baik. Karma baik itu lakukan apa? Jalankan dana, sila, samadhi, panya. Dana, sila, samadhi, panya. Itu karma baiknya. Berdana, jalankan sila, kemudian meditasi. Ya, baru Bante ada dapat cerita ada seorang itu orang kaya nih, kena kanker, pankreas lagi. Terus dia belajar meditasi, namanya meditasi cenci namanya. Ya, pernah dengar cenci? Nanti dicari di Google. Katanya Titik Puspa pernah belajar itu juga, sembuh katanya. Jadi dia belajar meditasi. Sehari dia duduk bisa 4 jam. Jadi kalau orang sudah kena sakit, bohwat sudah. Apa boleh buat? Mau duduk 10 jam juga saya siap. Yang penting saya bisa hidup. Kan begitu ya? Sekarang duduk 10 menit aja gak tahan. Ya kan? Nah itu. Jadi kalau kita banyak buat karma baik, maka karma buruknya bisa berkurang lah. Ya. Ketiga, karena pikiran. Jadi pada saat orang kena kanker, pasti stres. Stres pasti. Ya, Bante aja kalau dibilang, oh Bante kena kanker, stres juga. Dikira Bante enggak stres. Stres. Ya, tidak ada orang tuh nggak stres. Tapi ketika kita sudah sadar stres itu, tapi jangan lama-lama stresnya itu sampai wah tambah kacau gitu pikirannya. Stres ya kaget stres. Tapi setelah itu harus sadar lagi. Oke, apa yang harus saya lakukan? Kan gitu. Pikirannya harus positif. Banyak sekali yang Bante baca buku orang yang kena kanker, dia bawa happy. Dia nggak pikirin kankernya. Pokoknya dia bawa happy. Dengar cerita lucu, baca cerita lucu, baca yang memotivasi, yang semangat, sehingga hatinya senang, pikirannya tenang. Pikirannya tenang, badannya tenang. Badannya tenang, sembuh dia. Jadi pikiran juga perlu. Kemudian yang keempat adalah lingkungan. Ya, lingkungan. Lingkungan ini ya orang-orang di sekitar kita ini yang mendukung kita, mensupport kita, itu juga membantu. Lingkungan, cuaca, iklim, itu juga membantu. Kalau kayak di Berau ini panas terus, rasanya hati juga panas kan? Tapi sejuk terus. Nah, happy. Coba kalau kita lihat ya, mereka-mereka yang tinggal di daerah pantai, biasanya orangnya keras-keras. Betul? Nah, orang Bugis, orang Madura, itu orang-orang daerah pantai, pesisir. Tapi kalau orang daerah gunung, biasanya orangnya kalem-kalem. Pernah ke daerah gunung? Kalau Pak Lilik ini daerah pantai nih. Ya.
Daerah gunung itu biasanya orangnya, aduh, alus-alus. Soalnya cuacanya dingin, jadi mau marah tuh nggak bisa gitu. Adem katanya. Ya, nah jadi cuaca mengkondisikan kita juga. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengerti ternyata sebab itu banyak, kita bisa merubah nasib kita yang sekarang ini bisa menjadi lebih baik. Bante juga pernah tanya sama peramal. Jadi ada seorang peramal. Bukan tanya sih, ada baca bukunya tuh. Peramal numerologi. Jadi tanggal lahir kita itu dihitung gitu, nanti dihitung, oh nasib kamu ini hokinya begini, ini udah hoki lah apa segala macam, dihitung semua. Terus ditanya, di situ dijelaskan, ramalan ini tidak 100% benar. Semuanya itu tergantung kita. Jadi dia katakan, untuk bisa, kalau misalnya ramalannya jelek, untuk bisa mengatasi ramalan jelek itu, yang pertama, berpikir positif. Jangan dipikirin, maksudnya begitu. Ya, jangan dipikirin. Wah, usia kamu nih nggak sampai tahun ini. Tahun ini terakhir sudah. Waduh, kepikiran. Nah, jangan dipikirin pertama. Yang kedua, dikatakan banyak berbuat baik. Ya. Jadi setelah tidak dipikirin, banyak berbuat baik. Kemudian yang ketiga, pikirannya harus positif gitu. Ya, sudah nggak dipikirin, pikirannya positif ke depan. Saya mau gimana, nggak usah dipikirin lagi yang di belakang. Dan yang keempat, pindah tempat. Kalau pernah dengar kan, kalau orang disantet katanya, oh supaya hilang kekuatan santetnya, pindah seberangi pulau lautan katanya, hilang santetnya katanya. Kan begitu ya? Nah ternyata karma itu juga, nasib itu juga bisa berubah kalau kita pindah tempat. Betul lah Hendra ya? Ini Hendra kan pindah tempat dia. Kemudian hindari bergaul dengan orang-orang yang bohoki. Bergaulah dengan orang-orang yang bawa hoki. Maksudnya orang-orang bohoki itu adalah orang-orang yang mengajak kita mabuk, mengajak kita berjudi, mengajak kita senang-senang aja. Nah, bergaulah dengan orang yang hoki, yang mau ngajarin kita, yang memberi semangat kepada kita, yang mau kita maju. Nah, pergaulan itu membuat hoki kita juga bagus. Bahkan Sang Buddha ketika mengadakan perjalanan jauh, di mana Sang Buddha tahu akan melewati tempat-tempat yang sulit untuk mendapatkan dana makan. Sang Buddha bilang, si wali diajak. Bante Siwali diajak. Kenapa? Karena Bante Siwali ini Bante hoki. Jadi kalau Bante Siwali ikut, pasti tidak akan kekurangan makan. Ya, jadi kalau kita bergaul sama orang hoki, kita juga ketularan hoki. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang bohoki, kita juga bohoki. Di zaman Sang Buddha juga ada seorang Bante yang memang dia punya karma buruk sangat besar sekali, sehingga dia tidak bisa dapat dana makan. Bante Sariputta kalau pindah patah sama dia, tidak bisa dapat dana makan. Tapi kalau Bante Sariputta jalan sendiri dapat.
Tapi kalau sama dia nggak dapat. Tuh, berarti kan bohoki juga bisa menular kan gitu. Ya. Nah, jadi itulah cara-caranya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, karma baik, karma buruk itu bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Jangan kita pasrah sama karma buruk kita datang, sudah selesai. Enggak, kita bisa rubah. Kemudian, kalau orang itu punya tabungan karma baiknya banyak, dia aman. Makanya kita ada lihat orang, wih dia kok nabrak orang, kok nggak di penjara? Nabrak orang mati nggak di penjara? Iya, bapaknya pejabat. Yang satu, jangankan nabrak orang, mati. Senggol sedikit aja, bisa dipukuli satu kampung. Kok bisa begitu? Karena karma baiknya melindungi. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, lalat. Lalat itu karma buruk ya. Lalat masuk ke air, misalnya di air aqua itu. Masuk. Apa yang kita lakukan? Kita buang semuanya kan, air kan? Nggak bisa diminum lagi kan? Itu sama karma buruk dilakukan oleh yang punya karma buruk. Jadi dia punya karma buruk banyak, ya ibaratnya jadi orang miskin gitu kan, terus berbuat buruk, maka dia segera dapat karma buruk. Karma baiknya nggak bisa melindungi dia. Tapi kalau lalat ini hinggap di madu, apa madunya semua dibuang? Enggak kan? Lalatnya yang dibuang. Madu lebih mahal berharga. Nah demikian juga, kalau orang punya karma baik, ada karma buruk sedikit, buang, gak apa-apa, gak pengaruh, masih banyak madunya. Kalau sudah air gak bisa lagi dibuang semua, nah menderitalah dia. Jadi karma baik itu bisa melindungi kita. Maka dari itu janganlah banyak berbuat buruk, banyak berbuat baik, karena berbuat baik itu akan melindungi kita. Kalau kita sudah berbuat buruk, kemudian orang lain tidak tahu, ya orang lain tidak tahu kita berbuat buruk, terus kita pasti akan menutupi perbuatan buruk kita. Jadi kalau supaya orang tidak tahu, maka kita menutupi perbuatan buruk kita dengan apa? Dengan berbohong. Sudah berbuat karma buruk, berbohong lagi. Berarti Sang Buddha katakan seperti orang itu berhutang, terus plus bunga. Ada bunganya, yaitu berbohong. Maka kalau dia dapat karma buruk, nanti karma buruknya plus bunga. Apalagi kalau dia berbohong, tidak cuma sama satu orang. Banyak orang dia bohongi. Ya kan? Nah, bunganya banyak. Nah, jadi hati-hati kalau kita berbuat buruk. Mengerikan. Harus takut akan akibatnya. Hiri otapa harus ada. Supaya kita tidak mau berbuat buruk. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya karma baik, karma buruk itu setiap saat datang kepada kita dan kadang kita anggap itu karma buruk, bisa jadi karma baik. Kita anggap itu karma baik, bisa jadi karma buruk. Bagaimana kita memandangnya? Ada contoh, ada seorang dapat hadiah motor baru. Karma baik, karma buruk? Karma baik. Kemudian karena dia senang,
Dia bawa motornya jalan. Motornya jalan kena paku. Bocor. Sudah gitu, siang-siang panas lagi. Waduh. Karma baik, karma buruk. Hah? Bocor bannya, panas-panas. Karma baik, karma buruk. Karma buruk. Sudahlah, nonton dah, dibawa. Cari tambal ban. Untungnya 10 meter dari sana ada tukang tambal ban. Karma baik, karma buruk. Karma baik. Pada saat tambal ban, dia cek dompetnya. Saya bawa uang gak ya dia? Aduh, aman dah, ada 100.000, aman. Terus si tukang tambal ban setelah menambal, dia bilang, berapa ongkosnya? 100.000. Duh, mahalnya. Kalau enggak mau saya bocorin lagi. Nah, karma buruk apa karma baik tuh? Dipalak sama tukang tambal ban. Karma buruk. Tapi untungnya dia punya uang pas 100.000. Kalau nggak punya uang 100.000 gimana? Berarti kan beruntung toh? Karma baik. Tapi ngomel-ngomel. Sialan nih. Si tukang tambal ban ini cari kesempatan aja. Habis itu dia jalan. Di perjalanan sampai di satu tempat yang dia lewati, ternyata di sana baru saja terjadi kerusuhan. Sepeda motor dibakar, mobil dibakar. Tapi udah selesai. Coba kalau dia tadi tidak bocor bannya. Mobil motornya bisa dibakar sama orang. Berarti karma Jadi dari cerita ini sebetulnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus berbahagia dengan apa yang ada sekarang. Apapun itu, syukuri atau berpuaslah dengan apa yang sudah dimiliki. Berbahagialah dengan apa yang ada. Karena kalau kita berbahagia dengan apa yang ada, itu jadi karma baik. Kita anggap itu karma baik. Bisa datang ke wihara, karma baik, karma baik. Jadi ke wiharanya dengan senang hati. Bukan karena terpaksa, ada Bante, nanti saya dicari Bante kalau saya nggak datang. Ya kan? Nah, jadi ke wihara jadi terpaksa, nah karma baiknya kurang dong. Jadi lakukan dengan senang. Senang dengan apa yang ada. Berbahagialah dengan sekarang. Dan kita tahu begitu dapat karma buruk, kita harus berpikirnya begini Bapak Ibu sekalian. Ketika dapat karma buruk, dapat kecelakaan, dapat musibah, dapat apa saja yang tidak nyaman gitu. Tanya sama diri sendiri. Pelajaran apa yang bisa saya dapat dari peristiwa ini? Cari hikmahnya kan gitu kan. Pelajaran apa ya? Bante dapat WA tuh dari satu umat. Bante, tolong parita apa ya Bante supaya saya ini bisa cepat keluar dari penderitaan saya ini. Kok enggak selesai-selesai penderitaan saya? Sudah saya sakit, nanti suami sakit, nanti utang banyak lagi belum bayar, usaha susah. Apa ya paritanya Bante biar cepat selesai? Saya bilang, paritanya ya Bu ya, inilah saatnya saya bersabar. Ini saya jadi belajar bersabar. Itu paritanya.
Jadi kalau dapat, aduh seperti bertubi-tubi masalah, ambil hikmahnya. Pelajaran apa ya? Oh, saya diajari untuk bersabar. Anaknya nakal, susah dikasih tahu. Oh, saya diajari bersabar. Ini anak saya, ini guru saya. Ya, ada orang menyakiti kita. Oh, saya baru bisa mengenal diri saya. Ternyata saya bisa marah, saya bisa emosi. Oh, ternyata saya belajar bagaimana mengendalikan emosi saya. Nah, itu semua ada hikmahnya. Jangan lihat karma buruk bukan sesuatu yang musibah, tapi suatu pelajaran. Justru ketika orang tuh dapat susah, di sana dia akan menjadi seorang yang spiritual. Tapi kalau orang tidak pernah dapat susah, tidak dapat masalah, tidak pernah dapat musibah, maka dia lupa diri, tidak spiritual. Seperti yang tadi, kena kanker, suruh meditasi. Mau tidak mau dia meditasi, menjadi spiritual. Coba kalau dia tidak kena kanker, mana mau meditasi? Apa harus kena kanker dulu jadi meditasi? Kan enggak, tapi memang manusia itu begitu. Ketika dia mendapatkan duka, penderitaan, orang itu baru sadar. Nah, sadarnya itu tergantung penderitanya sekuat apa. Ya, kalau penderitaannya itu lebih kuat daripada yang menyenangkan, maka dia sadar. Tapi kalau penderitaannya kalah sama yang menyenangkannya, maka dia tidak sadar. Ya, contoh saja ya, orang merokok. Dikasih tahu siapapun juga tidak akan mau dengar. Ya, karena merokok menyenangkan. Ya. Jadi ini kan ada dua. Menyenangkan, tidak menyenangkan. Kita kan dikendalikan oleh dua hal ini. Ketika yang menyenangkan itu kuat, tidak menyenangkan jadi kalah, maka yang menyenangkan dominan, menang dia. Tapi ketika yang tidak menyenangkan lebih kuat daripada yang menyenangkan, maka dia akan terpengaruh oleh yang tidak menyenangkan. Jadi misalnya disuruh berhenti merokok tidak mau karena menyenangkan, tapi ketika dibilang, aduh kamu punya paru-paru ini sudah bolong loh, berhenti merokok, kalau enggak kamu mati loh. Menyenangkan enggak? Enggak menyenangkan. Akhirnya rokok yang menyenangkan ditinggalkan. Karena kalau merokok akan mati, nah tidak menyenangkan. Tidak menyenangkannya lebih kuat. Nah jadi dalam ilmu mempengaruhi orang, ilmu manajemen dan segala macam, ilmunya cuma dua itu. Sama anak-anak juga dua itu ilmunya. Sama binatang, anjing misalnya, dua itu ilmunya. Yang mana yang ketakutannya lebih kuat, apa yang senangnya lebih kuat. Misalnya anjing, dia takut, diancam begini takut, nah dia nurut. Atau dikasih makan, dia nurut. Sekarang dikasih makan, gak nurut, berarti dengan tongkat, baru nurut. Jadi kekuatannya yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan. Jadi Sang Buddha sendiri mengajar kita dengan dua hal ini. Menyenangkan dan tidak menyenangkan. Apa? Para upasaka-upasika membunuh, jangan membunuh. Akibatnya kamu bisa pendek umur. Kamu akan menderita di alam neraka. Tidak menyenangkan toh? Nah, maka dari itu janganlah membunuh. Itu Sang Buddha ajarkan begitu. Agama semua rata-rata begitu. Kalau ke wihara,
Kamu jadi orang kaya loh nanti. Kalau kamu ndak ke wihara, masuk neraka kamu. Itu kan caranya kan, membuat orang takut, terus diiming-imingi. Tapi kalau Sang Buddha tidak begitu. Sang Buddha mengatakan, kamu bunuh akibatnya kamu pendek umur. Kamu tidak membunuh, kamu bisa panjang umur. Kamu meditasi, nah kamu bisa tenang. Kamu udah meditasi, pikiran kamu kacau. Jadi antara menyenangkan dan tidak menyenangkan ini kita selalu disetir di situ. Dikendalikan oleh dua hal ini. Ya, nah jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bicara panjang lebar nanti gak selesai-selesai. Jadi kesimpulannya, mari kita berpikir ke depan. Artinya apa yang harus saya lakukan sekarang dan seterusnya. Yang lalu sudah berlalu. Yang depan belum datang. Tapi sekarang ini saya lakukan apa, itu yang lebih penting. Yang penting saat ini, di mana kita ada sekarang. Sadarlah saat ini sedang apa, melakukan apa. Kedepannya saya akan terus berbuat baik, tidak mau berbuat buruk. Itu tekadnya harus ada, sehingga kita bisa melangkah dengan yakin. Ya, jadi itu yang Banda sampaikan pada malam hari ini. Semoga Anda bisa semangat terus berbuat baik dan yakin pada hukum karma. Dengan kita berbuat baik, mengkondisikan karma-karma baik yang sudah ada itu bisa berbuah. Kalau kita berbuat buruk, mengkondisikan karma-karma buruk yang sudah ada bisa berbuah. Oleh karena itu, banyaklah berbuat baik, tidak berbuat yang buruk. Jadi karma ini bukan saja karma yang lampau, tapi juga sekarang. Lebih dominan, yang lampau cuma 1/4. 3/4-nya sekarang. Yang lebih dominan. Maka dari itu yang sekarang inilah kita harus kondisikan. Berbuat yang baik. Semangat berbuat baik. Ya, semoga Anda semua maju dalam Dhamma. Semoga Anda semua berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia.